Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama gue channel Open the Door. Nah, di video kali ini kita kedatangan tamu spesial ya. Sebelah kirinya ada Dokter Arkan dan sebelah kanannya Dokter Ali Musik. Jadi yang mau memperkenalkan terlebih dahulu mereka. Dokter Arkan ini lulusan UGM yang sekarang tinggal di Chicago. Dan Dokter Ali Musik merupakan lulusan Oslo. Manchester yang sekarang tinggal di Singapura. Oke, untuk memberikan waktu untuk begitulah dia. Nah, di sini sesuai judul video yaitu pengaruh bioteknologi dalam bidang farmasi dan kedokteran. Nah, di sini ada 4, yaitu pembuatan antibodi monoklonal, pembuatan vaksin, pembuatan antibiotik, dan insulin. Nah, ini saya ingin bertanya kepada Dokter Arkan, apa itu vaksin dan antibodi monoklonal? Dalam bidang bioteknologi, farmasi dan kedokteran. Sebelumnya izin dulu ya, pakai kertas buat catatan dikit lah. Soalnya kurang ahli gitu dari bidang ini. Yang pertama kita harus tahu dulu vaksin dan antibodi monoklonal itu apa sih? Jadi vaksin dan antibodi monoklonal itu merupakan hasil produk kesehatan dari penerapan bioteknologi farmasi dan kedokteran. Nah, jadi di dua hal ini tuh memiliki beberapa perbedaan. Dan sebelumnya gue bakal jelasin dulu nih pengertian satu-satunya dulu. Yang pertama dari antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal sendiri itu merupakan antibodi buatan yang dirancang untuk menyerang suatu penyakit. Nah, dari namanya aja kita udah tahu kan, artinya monoklonal, ada mononya gitu. Jadi kata mono ini sendiri menjelaskan ke kita bahwa ini tuh menyerang ke suatu hal spesifik. Nah, yang kedua itu vaksin. Vaksin itu merupakan bahan yang diberikan ke tubuh kita agar sistem imun kita tuh dapat mengenali dan mempelajari mikroorganisme atau virus tersebut agar si imun antibodi kita dapat antisipasi jika hal-hal yang tidak diinginkan datang gitu. Nah, bahasa gampangnya gini nih, biar kalian lebih ngerti ya. Vaksin itu nyuruh tubuh kita itu buat belajar, mengenali serta agar tubuh kita memproduksi antibodi sendiri. Nah, dan antibodi monoklonal itu antibodi yang emang udah jadi dibuat gitu, udah jadi dan dapat digunakan buat tubuh kita langsung. Jadi tubuh kita gak usah mengenalinya, jadi langsung membantu. Nah, di sini gue bakal ngasih contohnya deh dari vaksin itu. Yang pertama dari vaksin dulu deh, yang pernah terjadi pandemi COVID-19 ya. Nah, di situ ada namanya virus corona. Nah, virus corona itu sendiri itu dia oleh peneliti, oleh ilmuwan, oleh para pembuat vaksin itu dilemahkan dulu tuh si corona. Setelah dilemahkan, lalu mereka tuh dibuat secara vaksin, lalu dimasukkan ke tubuh kita, sehingga ketika si vaksin itu masuk dan si berbarengan dengan corona ini, jadi si tubuh kita tuh dapat mengenalinya dulu. Nah, tenang aja karena gak bakal bahaya nih, si virusnya tuh udah masuk ke tubuh kita, si corona ini udah masuk ke tubuh kita. Soalnya dari vaksin ini si virus itu bakal dilemahkan dulu atau dimatikan ya. Jadi tubuh kita cuma tinggal mengenali aja. Jadi menyesuaikan agar siapa tahu ntar kena gitu, tapi tubuh kita bisa mencegahnya. Terus yang kedua tuh contoh dari antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal biasanya tuh dipakai contohnya di kanker. Di kanker itu cara kerjanya gini nih. Jadi si antibodi monoklonal itu menempel ke antigen tertentu di sel kankernya, terus membantu si sistem imun buat menghancurkan sel tersebut gitu. Jadi mungkin udah gitu aja.
gitu guys. Yang mungkin kita kesimpulannya di akhir. Lanjut ke pertanyaan untuk Dr. Aldosi. Apa sih antibiotik itu? Oke, jadi sebelumnya gue mau jelasin dulu ya secara singkat dan sederhananya. Antibiotik itu kayak ibaratnya itu pasukan khusus. Contoh nih, ada satu daerah yang ada konflik, habis itu diutus nih ada khususnya buat ngehancurin ataupun ngedamaiin konflik itu. Nah, jadi si antibiotik ini itu pasukan khusus buat ngancurin bakteri yang ada di dalam tubuh kita. Nah, jadi tapi antibiotik ini beda sama vaksin. Antibiotik ini cuma buat bakteri doang. Dia buat virus itu bakal bisa. Nah, gimana sih cara kerjanya antibiotik itu? Nah, itu punya beberapa cara. Sepertinya hancurin dinding sel. Ibaratin kita ada konflik. Nah, kita hancurin rumah-rumahnya, kita hancurin gedung-gedungnya. Nah, jadi kita hancurin antibiotik ini dinding selnya si bakterinya. Jadi sampai habis, sampai mati, sampai ada yang bisa. Habis itu ada juga yang nantiin reproduksinya. Jadi kayak si bakteri ini nahan induknya buat nggak bisa berangkat lagi. Jadi induknya doang yang tersisa, anak-anaknya dia nggak bisa berangkat lagi. Tuh. Jadi lalu antibiotik itu gimana sih cara ininya? Apa aja yang harus diketahui nih? Kayak gimana sih antibiotik ini? Contoh, lu sakit nih. Kenapa sih dokter? Tahu nggak? Habisnya antibiotiknya tuh. Kenapa tuh? Itu kayak kenapa sih? Contoh kita dikasih minum obat 4 hari, tapi kita 2 hari itu udah sembuh, udah enakan. Nah iya, kalau tahu, oh jadi bakteri ini mati kalau dikasih antibiotik 4 hari. Ya walaupun udah 2 hari, mungkin masih ada tersisa. Nah kalau kalian ini masih udah sembuh dahan minum obatnya. Baru pingsan gitu. Iya, baru pingsan mungkin itu sebenarnya mati semuanya itu. Nah, jadi kita harus habisin obatnya. Lalu juga kita harus tahu nih, kenapa nih? Kena virus kah atau bakteri? Nah, hati-hati teman-teman. Jadi kayak kalau kita kena virus, kita minum antibiotik, itu malah bahaya. Malah kita bakteri baik yang kita mati, kena antibiotik, virusnya mati. Itu. Jadi hati-hati juga. Jangan sampai kita ini mah sakit biasa, minum antibiotik aja, kata sakitnya kena virus, waktu bahaya, jangan ya. Lanjut pertanyaan kedua untuk Dr. Aldi, apa itu insulin? Nah, insulin ini kayak tadi kan kalau antibiotik tuh pasukan khusus ya. Nah, kalau insulin ini kunci pintunya. Jadi kita dalam tubuh kita tuh punya rumah-rumah. Nah, insulin ini kunci pintunya, kunci pintu rumahnya. Habis itu gimana sih insulin ini diproduksi? Itu di pankreas namanya. Nah, itu kenapa sih? Apa gunanya? Ibaratnya kita makan, kita pasti makan karbohidrat dan karbohidrat itu punya glukosa. Nah, ini buat ngatur glukosa yang ada dalam tubuh kita. Nah, gimana sih cara singkatnya? Kita makan karbohidrat, habis itu kita nanti tubuh kita ngubah karbohidrat jadi gula darah. Habis itu nanti gula darah ini tahu sama si pankreas, ada gula darah nih, dia ngeluarin insulin. Habis itu dia nempel ke sel tubuh si gula darahnya. Habis itu tapi ada insulin yang buat menahan si gula darah ini biar nggak kebanyakan. Kenapa jangan kebanyakan? Nanti yang diabetes. Nah itu dia kenapa banyak orang yang diabetes itu karena mungkin insulinnya udah rusak atau nggak udah harus fungsi lagi. Oke, ini saya menjelaskan kesimpulan dari vaksin dan antibodi monoklonal. Vaksin dan antibodi monoklonal ini sama-sama untuk membantu tubuh kita mengalahkan patogen tertentu. Hanya beda dari cara mereka membantu. Nah, buat tadi antibiotik. Antibiotik ini merupakan pasukan khusus buat ngancurin bakteri ya. Nah, insulin juga merupakan kunci pintu dari sel tubuh buat ngatur gula darah yang masuk. Nah, mungkin cukup sekian video kali ini. Kalau dia mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast Episode terakhir. Open the Door selanjutnya. Tadi gua lanjutin. Oh, lu open the door.